Selamat siang, puji nama Tuhan, shalom. Boleh sama-sama lambaikan tangan, selamat siang, puji nama Tuhan, shalom. Saya lihat ada banyak wajah-wajah baru ya di sini. Puji Tuhan, kita bisa bersama di sini, kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau siapkan hati, kita bisa menerima hadirat Tuhan. Puji syukur di hadapan-Mu Tuhan, kalau pada siang hari ini Tuhan, Engkau mengumpulkan kami di tempat ini Bapa. Engkau memberikan kesehatan pada setiap kami Tuhan, semangat yang baru Tuhan. Pada bulan ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami ada di tempat ini oleh karena Engkau Tuhan, bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi sepenuhnya hanya karena nama-Mu Bapa. Kalau sebentar kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan, kami mau undang hadirat-Mu untuk datang di tempat ini Tuhan, karena kami mau siap membuka hati kami Tuhan, untuk menerima setiap jamahan-Mu Tuhan. Berkati teman-teman kami yang ada di rumah Tuhan, yang dimanapun mereka berada Tuhan, agar kami bisa melaksanakan ibadah bersama-sama dalam nama-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, kami siap memuji Engkau Tuhan. Bersama saya katakan amin. Kasih Tuhan, sungguh hanya Kau harapan kami Bapa. Ku tak mampu sendiri.
Kami mau rendahkan diri kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau merasakan hadirat-Mu pada siang hari ini Bapa. Lawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bagimu Yesus. Hadirat-Mu. Kami mau duduk diam Tuhan. Kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan. Hanya itu yang kami rindukan Bapa. Kami siap memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Haleluya, amin. Semuanya siap memuji Tuhan, katakan amin. Katakan Yesus. Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku.
Bapak. Oleh kuasa Yesusku, angkat tanganku, utarakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Sama-sama katakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Amin. Surga bumi nyata, ku angkat tanganku. Sungguh kau hebat Tuhan. Berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyata. Ku angkat tanganku Tuhan. Sungguh hanya Tuhan yang terhebat. Amin. Berkuasa selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Semua yang percaya bahwa di dalam nama Tuhan ada kuasa, amin. Mari sorakan, saya percaya. Amin. Terima kasih Tuhan. Katakan namanya Tuhan, benar
minggu depan datang lagi ya. Silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan buat semangat yang Kau berikan Tuhan pada kami Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji Engkau, lebih semangat lagi Tuhan pada minggu-minggu berikutnya Bapa. Tidak hanya di tempat ini saja Tuhan, bahkan di rumah kami dimanapun Tuhan kami berada. Kami mau tetap memuji Engkau dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Yesus. Kamu mau siap memuji, kamu mau siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Kamu mau siapkan hati kami Tuhan. Kamu mau buka telinga kami Tuhan, hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Bapa, besar sungguh kasih setiamu. Nyata sungguh perlindunganmu.
masih boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami masih boleh berbakti, kami masih boleh menyembah Engkau. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Ajar kami Tuhan untuk bersyukur di dalam setiap langkah kehidupan kami. Apapun yang kami alami, kalau kami masih ada di tempat ini, Tuhan baik buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, bicara buat anak-anak-Mu di tempat ini. Ajar kami, tuntun kami, kembalikan kami kepada jalan yang Tuhan mau di dalam kehidupan anak-anak di tempat ini. Ajar kami mengerti bagaimana kasih yang sesungguhnya Tuhan ajarkan buat kehidupan kami. Bagaimana kami mengasihi Tuhan, bagaimana kami mengasihi sesama kami. Tuhan, ini anak-anak-Mu. Sejak mulai dari masa muda mereka kami bawa di hadapan Tuhan. Setiap langkah hidup mereka Tuhan pimpin. Tuhan yang tentukan, Tuhan yang berikan hikmat. Bahkan untuk pasangan hidup mereka, Tuhan sudah sediakan buat kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kita siap dengarkan kebenaran firman-Mu. Mari kita berkata sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Wah, luar biasa. Hari ini saya melihat youth luar biasa. Gereja kita beberapa hari ini di bawah Tuhan untuk kita semakin dewasa. Nah, untuk tema tahun ini adalah menjadi dewasa. Dewasa di dalam apa? Semua udah dewasa di tempat ini. Sekalipun memang disebut anak youth, tapi tetap dewasa. Tapi yang kita mau, yang Tuhan mau, itu adalah kita menjadi di bawah dewasa rohani. Di bawah menjadi dewasa rohani itu bukan pilihan seperti tadi Budi ngomong. Rasul Paulus ngomong di Ibrani, suka ndak suka, mau ndak mau, siap ndak mau, siap mau ndak mau, kita akan dimasukkan, diwajibkan di dalam satu pertandingan. Nanti baca sendiri di rumah. Hari ini saya bukan mau ngomong itu. Nah, itulah menjadi dewasa. Beberapa firman Tuhan di umum seringkali kita bicara tentang kedewasaan. Bukan lagi kita diberikan hanya susu. Firman yang enak-enak yang kita mau dengar, bukan. Hari ini bukan itu. Akhir zaman udah, sekarang ini akhir zaman. Bukan lagi zaman akhir, inilah akhir zaman. Nah, anak-anak youth kemarin saya baca di postingannya di IG. Saya nggak tahu siapa yang posting, saya nggak tahu siapa, tapi saya baca. Mereka udah bicara akhir zaman, mereka bicara hari ini sungguh-sungguh, sekalipun anak-anak muda dituntut sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bukan lagi anak muda yang, oh iya gampang, nanti aja, enggak. Hari ini mengapa saya putuskan kita nanti agak berbeda sedikit, mungkin udah dikasih ya, Maxi udah dikasih linknya ya, Maxi mana Maxi? Nah, silakan diisi nanti kita sharing sebentar. Nah hari ini kita berbeda, mungkin firman Tuhan tetap kita bagikan, tapi khususnya kita bicara tentang temanya yang minggu kemarin Valentine. Buka di Korintus, 1 Korintus 13. 1 Korintus 13, ayatnya mulai 4 sampai 7. Udah dapat ya? Judul perikopnya adalah kasih. Satu kata kasih. Nah, ayat 1 sampai 3 itu bicara tentang bagaimana kasih itu tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga. Itu ayat 1 sampai 3, Rasul Paulus menjelaskan. Ayat 4 sampai 7, nah Rasul Paulus menjelaskan kasih itu apa sih? Nah ini yang kita belajar sama-sama. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat 5, ia tidak melakukan apa yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat 8, 9 itu bagaimana kasih itu diposisikan. Sampai di penutupnya ayat 13, saya bacakan ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Hal ini yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kasih yang dimaksud adalah kasih daripada Tuhan adalah
1 Korintus 13 ayat keempat sampai 7. Tapi beberapa anak-anak muda, beberapa orang-orang yang di luar sana mengartikan kasih dengan konotasi yang sudah berbeda. Apalagi terlebih kemarin pada waktu momentumnya Valentine, anak-anak muda mengartikan kasih itu berbeda. Memang saya ceritakan asal usulnya dari mana dapat kata Valentine. Saya sampai belajar, saya sampai cari ini. Valentine itu pada zaman dulu adalah hari rayanya Dewa Dewi, hari rayanya kesuburan. Pada saat bulan kedua, Februari lah kalau sekarang, nah itu disebutlah musim kawin burung-burung namanya. Nah disitulah para Dewa Dewi itu, para orang pemuja itu yang mereka belum tahu kebenaran firman Tuhan, mereka pemuja Dewa Dewi, disitulah mereka dewa kesuburan, mereka melakukan satu hubungan di situ. Nah itu untuk memperingati itu. Sampai berjalannya waktu, pada waktu itu belum disebut Valentine. Sampai berjalannya waktu, adalah anak Tuhan, namanya Valentinus. Nah, Valentinus ini dia seorang hamba Tuhan, dia seorang ahli fisika. Pada saat itu kekaisaran Claudius kedua memaksa semua pria harus ikut berperang, harus ikut tentara. Si Valentinus ini menentang, dia dengan kasihnya dia berkata, tidak boleh orang dipaksa untuk berperang, orang itu harus mengasihi satu sama lain. Itulah yang didengung-dengungkan oleh Valentinus. Ngamuklah kaisarnya, ditangkap dia, ditawan. Nah ditawanlah si Valentinus, di dalam penjara dia menyampaikan kasih, banyak anak-anak Tuhan di sana yang akhirnya bertobat. Terima Tuhan Yesus di penjara. Salah satunya adalah putri daripada sipir penjara. Nah, makin dengarlah kaisar ini di penjara, begitu di penjara terus Valentinus ini melawan kebijakan kaisar. Orang yang di penjara mau diambil dijadikan tentara, Valentinus udah nggak mau mereka. Kenapa? Saya diajar oleh Valentinus tidak boleh, hidup harus dengan penuh kasih. Ngamuklah, akhirnya Valentinus dijatuhi hukuman mati. Pada saat dijatuhi hukuman mati, dia menulis suratlah kepada putri sipir penjara ini. Karena putri sipir penjara ini buta. Dia bisa diajar membaca menulis, diajar terima Tuhan oleh si pendeta Valentinus. Nah, sejak itulah dia nulis From Your Valentine, surat terakhirnya, ya itulah yang menjadi peringatan momentum Valentine. Dikuburlah dia setelah dihukum mati, oleh putri penjara ditanamlah pohon almond. Ceritanya itu begitu, entah benar entah tidak, saya meyakini benar karena beberapa artikel saya baca seperti itu. Itulah momentum Valentine diperingati dengan apa? Coklat, almond lah segala macam. Nah, kembali kepada kita anak-anak Tuhan di tempat ini, kasih itu jadi seperti itulah kasih. Kasih yang bagaimana? Kita harus mengasihi, kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Itulah yang diajarkan. Khususnya kepada anak muda di tempat ini, kalau kita bicara kasih, nah pasti pasangan hidup. Inilah yang nanti kita mau bahas di sini ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, nanti dibaca sendiri di rumah. Ia tidak cemburu, ia tidak memekahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, segala macam sampai ayat ke-7. Ini yang harus jadi pegangan kita di dalam kita menentukan. Pada saatnya nanti, yang di sini ini, Bungki, Debbie. Saya cuma tahu satu ini, yang lain saya. Pada saatnya nanti dia akan ketemu saya. Konseling. Yang satunya udah lihat jendela langsung. Nah, pada saatnya nanti mau enggak mau dia akan ketemu saya. Nah, maksud saya gini, belajar daripada pengalaman. Beberapa pasangan selama ini beberapa tahun ke belakang, banyak hal ketika nanti menjumpai saya, ketika konseling, itu banyak kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat. Ketika kesalahan itu dibuat, benar, Tuhan masih bisa memulihkan. Tapi ada harga yang harus dibayar. Nah, saya mau hari ini saya ngomong dengan Pastor Budi, anak-anak muda, sejak dari mereka mulai dari begini kita siapkan. Jangan sampai kesalahan itu terulang terus, begitu terus nanti. Hari inilah kami memproteksi, kami menyiapkan kalian. Kalian nanti juga akan jadi dewasa kok. Saat ini beberapa mungkin yang saya tahu mungkin juga sedang mau mencari hubungan dengan pasangan lawan jenis. Tidak apa-apa, wajar kok, memang sudah waktunya. Nah, maksud saya kami mau mengguidance, kami mau memberikan arahan. Berapa orang nanya sama saya gini, Pak, saya ini sedang didekati cowok, atau Pak, saya ini sedang mulai tertarik dengan lawan jenis, dengan cewek. Iya. Sekarang bagaimana Pak? Apakah dia itu jodoh dari Tuhan?
Berapa banyak yang punya pertanyaan seperti itu? Gak ada yang angkat tangan, berarti semua sudah yakin ya? Atau justru karena tidak yakin makanya gak berani nanya? Loh, jujur, mereka nanya loh, bagaimana Pak, apakah itu jodoh dari Tuhan? Kan kita selalu ngomong, tunggu, Tuhan sudah sediakan yang terbaik, sabar, nggak kan begitu. Tapi terus tahu ini jodoh dari Tuhan bagaimana sih caranya? Apakah orang ini, oh sing penting ganteng, sing penting sudah cantik Pak, ini ya ini saya suka ini. Enggak. Yang pertama saya bagikan adalah selalu ketika mereka konseling, saya selalu nanti ada beberapa sesinya, 6 sesi nanti akan ketemu. Tapi ini saya hanya sekedar permukaannya, saya tidak akan masuk lebih dalam, apalagi untuk sesi beberapa yang terlalu saya tidak ada. Jadi pertama adalah pengenalan pribadi, orang tua, keuangan, itu perlu dibahas untuk memasuki satu jenjang pernikahan. Tapi ketika untuk sekarang ini dalam masa-masa pacaran lah istilahnya ya, masa-masa pengenalan, ini benar gak sih jodoh daripada Tuhan untuk saya? Benar gak laki-laki ini memang diberikan Tuhan untuk saya? Kok saya tidak cocok sama dia? Atau mungkin gak memang perempuan ini kah yang Tuhan sudah sediakan tulang rusukku ya ini kah? Tapi kenapa kok ngamuan? Loh, umpama begitu, suka bertengkar apa segala macam. Yang pertama kali selalu saya sampaikan adalah, pertama kali Tuhan itu, ingat ya pada waktu saya sampaikan menghormati orang tua. Beberapa, Tuhan itu mentaruh hukum nomor 5 itu penting, karena apa? Dia merepresentasikan keberadaannya kepada hukum nomor 5. Bahwa ketika engkau hari ini ada, pasti punya orang tua. Enggak Pak, aku enggak punya orang tua Pak, Tuhan sudah sediakan, pasti ada bapak rohanimu. Bapak rohaniku enggak punya Pak, punya. Ada Pastor Budi di sini, ada saya di tempat ini, silahkan. Yang pertama adalah engkau harus ketika kenal dengan seseorang, saya sebut seseorang ya, bisa laki, bisa perempuan. Nah, ketika kenal dengan seseorang ini, mulai, kan enggak mungkin langsung jatuh hati, tapi tertarik ada, betul ya? Gak mungkin lah, Anda tidak tertarik terus tiba-tiba bisa menjadi dekat kan enggak. Belum ngomong jatuh hati tapi tertarik mungkin iya. Nah, ketika kenal seseorang ini, periksa, cek dirimu dulu. Jangan terlalu terburu-buru mengikuti, oh ganteng, oh cantik, oh begini, enggak. Cek dulu, ketika engkau kenal ini, berjalan dulu. Apakah engkau menjadi hubunganmu dengan Tuhan semakin dekat atau semakin menjauh? Itu indikasinya. Syukur-syukur kalau tiba-tiba Tuhan ngomong, ya ini jodohmu. Berapa banyak orang perempuan dibohongin dengan hal ini. Didatengin tiba-tiba Tuhan ngomong, engkau adalah jodoh daripada Tuhan buat saya. Wah, orang kalau digituin apalagi enggak terlalu rohani. Nah, Ribka ketawa. Berapa banyak orang yang begitu? Udah pernah tak Ribka? Enggak. Berapa banyak? Sering kali karena saya sering konseling yang begini, yang udah menikah ribut, bertengkar. Saya sampai heran dulu ketemunya gimana sih? Kok sampai kayak gini ada perbedaan demikian hebat kenapa bisa jadi menikah? Dia datang Pak dengan saya, dia bilang Tuhan ngomong katanya saya ini jodohnya dia. Kurang ajar gak kadang begitu. Nah yang perempuan dengar dulu, jangan suka dengar begitu terus tiba-tiba wah Tuhan udah ngomong, enggak. Cek dulu ya, cek dulu. Berdoa dua-dua boleh, harus malah. Tapi cek, ketika engkau kenalan, ketika engkau mulai saling pendekatan dengan seseorang ini, cek hubunganmu dengan Tuhan. Cek sendiri, yang tahu engkau. Apakah engkau menjadi lebih dekat dengan Tuhan atau engkau menjadi lebih menjauh? Yang kedua, kebanyakan orang yang sedang pacaran atau sedang begini, kebanyakan rada-rada buta, rada-rada gak bisa fokus. Nah, perlulah bapak rohanimu atau gembalamu atau pastor youthmu untuk menilai, kok aku lagi deket nih dengan cewek ini kok, ya kenal no. Kok aku lagi deket nih, sama dideketin sama cowok ini, kenal no. Bukan kita kepo, enggak. Urusan kita banyak, percayalah. Tapi ini menjadi tanggung jawab kita. Yang satu tak stalking terus di FB-nya, kenapa? Cuy, saya kepingin tahu. Nah kenal no kepada kami nanti ini punya pengalaman lah sedikit banyak mungkin untuk dalam berumah tangga, dalam perjalanan kehidupan kami punya pengalaman. Kami mungkin akan melihat, oh yang ini baik sih, kelihatannya baik ya, dah. Wis, sementara jaga diri kita berdoa. Nah kami berdoa untuk Anda, kami berdoa untuk kalian.
Sampai nanti tiba-tiba nanti Tuhan taruh sesuatu buat kita, atau mungkin Tuhan taruh sesuatu buat kalian. Nah, selesai itu, jangan berhenti sampai di situ. Kalau kalian punya orang tua, bawa di rumah. Jangan keluar dulu berdua dulu, bawa ke rumah dulu. Ngomong ambek papa mama. Pa, ma, aku ini lagi dideketin, aku lagi mulai deket dengan A, B, C, dengan A atau apa, ngomong. Nah, saya ajak ke rumah boleh ya? Kalau dengan seusia kalian, pastilah orang tua yang bijak itu pasti bilang boleh. Harus malah. Ketika dibawa di rumah, nanti orang tua juga gitu. Orang tua itu udah pengalaman daripada kalian. Ya, dia akan melihat, oh iya, ini kamu serius tapi ini. Kalau memang serius, bolehlah. Nah, itu salah satu, jadi ada 3 hal indikator yang menyatakan bahwa ini jodoh dari Tuhan. 3 hal ini jangan dipotong, jangan dilewati. Kenapa? Kami ini ada bukan karena kebetulan ditaruh di atas kalian, bukan untuk, oh ya kebetulan aja itu gembalaku, kebetulan apa, bukan. Kami ada, itu kami untuk menaungi kalian, kami untuk menjagai kalian. Dari siapa? Dari serigala-serigala di luar ini loh. Ini domba. Nah, kami berdoa untuk kalian, bahkan kami berpuasa nanti untuk kalian, itu supaya kalian itu ngerti yang terbaik untuk dirimu. Perempuan-perempuan di tempat ini dengar baik, jangan sampai Anda salah langkah, jangan sampai kamu berbuat sesuatu yang kamu sesali nantinya. Kenapa kalian itu disebut putri Sion? Putri Sion itu sesuatu yang Tuhan itu sayang, sesuatu yang Tuhan itu bahasa Jawa eman-eman gitu loh. Ngerti ya? Jangan kamu bikin murahan kasih karunia Tuhan dalam hidupmu. Dengan hanya, percayalah orang laki itu kadang suka gombal, orang laki itu kadang gak bisa dipercaya. Saya laki, kenapa saya berani ngomong begini? Itulah yang sekarang saya mau ngomong ya. Yang kedua, setelah itu pengenalan pribadi masing-masing. Setelah 3 yang gimana-gimana, enggak. Mulai mengenal satu sama lain. Nah, di dalam proses pengenalan satu sama lain bukan tidak mungkin ada ketidakcocokan. Banyak orang ketika mulai mengenal satu sama lain, ketika ada tidak cocok, waduh bukan ini bukan jodohku, berhenti sampai di sini. Belum tentu. Inilah yang makanya kadang perlu bapak rohani, perlu orang tua, Anda mesti sharing. Seringkali saya ngomong gini, maaf, tadi pagi saya ngomong sama Yafet juga. Fet, kamu berdua, bersaudara berapa orang? Berdua. Saya tahu adiknya Yafet, betul? Saya tanya, Fet, kamu dibesarkan oleh orang tuamu, dilahirkan oleh orang tuamu, betul nggak? Betul. Kamu dengan adikmu makan makanan yang sama nggak? Sama. Betul kan? Dia satu keluarga kok. Masa dia makannya dibedakan kan enggak? Mamanya masak apa, dia masak apa kan gitu. Semua kan adiknya makan itu. Saya tanya sekarang, Fet, kamu S2? Ya. Pernah enggak kamu berselisih paham tidak sependapat dengan adikmu? Pernah. Pernah katanya dia. Nah, oke. Pernah enggak kamu enggak setuju atau tidak sependapat dengan orang tuamu? Pernah. Nah, sekarang kita ngomong, kalau untuk orang yang dia dibesarkan orang tuanya, yang dia dibesarkan bersama-sama, tumbuh bersama dengan adiknya, makan sama-sama, bahkan yang laki sama laki, bahkan tidurnya sekamar, bisa gak cocok kok. Bisa ada perbedaan pendapat kok. Betul? Apalagi dengan orang yang kita kenal ini udah dewasa, kita udah dewasa. Kita punya warna sendiri, warna itu maksudnya kita pun dibesarkan dengan budaya kita, yang sana mungkin dibesarkan dengan gayanya, dengan warnanya mereka. Nah, tiba-tiba kita mengharapkan ketika dewasa harus cocok, dia harus cocok dengan saya. Gak mungkin. Ada konyol kalian konyol ketika kalian mulai mengharapkan seperti itu. Bahkan ketika menikah pun nanti, enggak bisa 100% diharapkan cocok, gak bisa. Yang ada itu kita berusaha mencocokkan diri dengan pasangan. Jadi ketika nanti di dalam perjalanan, pengenalan untuk lebih jauh ini, jadi 3 indikator pertama dilewati, terus di dalam perjalanan ini ada ketidakcocokan. Berhenti dulu itu maksudnya gini, duduk diam dulu, jangan ngambil keputusan apa-apa. Kalau ada mentormu tanya, aku ini punya masalah gini loh kok. Nah, coba nanya,
Nah kalau nggak bisa diselesaikan, coba nanya orang tua, gimana baiknya? Kalau nggak ada lagi, ikut firman Tuhan. Menurut firman Tuhan, jalan ini bagaimana? Nah ketika sudah ketemu, dua-dua harus menundukkan diri kepada ini, firman Tuhan. Gak ada lagi. Ada ketika nanti kalian konseling, saya akan ngomong bahwa kita itu dengan pasangan itu seperti segitiga nanti. Ketika menikah itu seperti segitiga. Mungkin ada yang sudah pernah dengar, bosen mungkin ya, gak apa-apa tak ulang. Tuhan itu di atas ya. Ayo sekarang tangannya, ayo ikutin yang Tuhan di atas ya. Kamu dengan pasangan di bawah. Betul? Jadi kan begini ya, ini Tuhan, ini kita di sini. Ya. Mulai nanggap. Nah, ketika kalian sekarang di sini, semakin cinta Tuhan dua-dua, maka akan semakin naik. Kan ini Tuhan di sini, naik. Betul? Tanpa sadar nanti, ketika Anda posisi di sini, jarakmu ini makin dekat. Kamu ngomong apapun akan nyambung. Kamu ngomong apapun mulai cocok. Tapi ada satu orang, ada beberapa pasangan yang satu, yang cewek rohani, yang cowok gak mau rohani. Tetap hidupnya gak karu-karuan, tapi yang cewek rohani. Yang terjadi, ini makin jauh jaraknya dengan ini. Susah, ngomong apapun pasti ribut, bahas apapun pasti gak cocok. Apalagi ditambah dengan problemmu ketika nanti kamu teruskan dalam satu jenjang pernikahan, tambah kompleks masalahnya. Percayalah, kita yang sudah menikah kita paham. Yang cocok kayak masih punya masalah, apalagi yang tidak cocok. Bahas apapun akan ribut. Apalagi ngomong masa depan, nanti kita masa depan ini mau planning 5 tahun, kita hubungan kita ini apa. Tahun ke depan nanti kedua tahun ini kita ngapain. Nah itu kan harus dibahas. Hidup gak bisa terus diem-dieman, mengalir. Oh nanti enggak ada. Gak mungkin kamu akan maju ke depan. Nah, seperti Bung KBDP ini mulai ngomong, nanti kita setahun ngapain? Nah nanti 2 tahun ngapain? 3 tahun kita harus bagaimana? 4 tahun, 5 tahun dibikinlah rencana. Nah jadi hidup berjalan itu ada goalnya, ada directionnya. Oh aku mau ke sini, 5 tahun ke situ. Tapi kan gak mungkin langsung ke sana. Kita melangkah dulu setahun ke depan, melangkah lagi pelan-pelan sampai akhirnya sampai di goal. Kalau enggak cocok dari awal, gak ketemu, bahas apapun akan ribut. Bahas apapun akan bertengkar. Yang ada saling menyalahkan, yang ada nanti nah itu udah indikasi jangan. Anda dibawa kepada Tuhan gak bisa, tapi ketika engkau semakin naik, dua-dua ketemu, enak ngobrol. Bahkan gak perlu ngobrol, kita tahu kok maunya pasangan kita apa. Bahkan dia tahu kok maksud hati kita apa. Karena apa? Intens. Ketika ada masalah, kita balik kepada Bible ya, kepada Alkitab. Apa sih yang Tuhan mau? Oh ini, ya wis. Dua-dua yang setuju tidak setuju, paksa menundukkan diri kepada kebenaran firman Tuhan. Tidak enak pertamanya. Loh, saya kan suaminya Pak, saya yang punya keputusan. Enggak. Tuhan itu adalah pemimpin rumah tangga kita. Keputusan Tuhan, kebenaran Tuhan itu lebih daripada kebenaran kita. Sekalipun kita kepala rumah tangga, ya sebagai suami, istri, kepala rumah tangga suami, betul. Tapi mutlak ketika suami juga bisa salah, suami juga bisa kadang menceng. Nah kembali yang menarik kita untuk lurus adalah kebenaran firman Tuhan. Udah mulai paham? Yang udah lagi mulai sekarang mau pacaran, mau apa, silahkan. Pakailah ini untuk dalam mengawal hubungan kalian. Yang belum, aku juga belum punya pacar kok Pak, gak apa-apa. Simpan ini sebagai bekal untuk kalian, umpama kalian didekati lelaki, umpama kalian mendekati wanita, pakai ini. Saya udah ngomong berkali-kali, ketika Anda punya pasangan secantik apapun, seganteng apapun, satu kali waktu kamu datang, kamu lihat dia tidak bisa menghormati orang tuanya, pikirin lebih lanjut. Tinggal tunggu waktu, kalau nanti dia juga tidak akan menghormati orang tuamu. Untuk orang yang membesarkan dia tidak bisa hormat, apalagi untuk orang lain, mertuanya, apanya, susah. Tapi orang laki biasanya ngomong, oh iya itu salahnya begini-begini, dia akan bela dirinya sedemikian rupa, orang perempuan pun juga begitu. Tinggal tunggu waktu, masalah itu nanti akan jadi bom di dalam kehidupan rumah tanggamu. Nah, sekarang
Sampai di sini ada yang mau nanya? Linknya di mana? Terus aku mau baca pertanyaannya dari mana? Oh gitu caranya. Oke, kalau sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Cek di HP masing-masing. Yang lagi mungkin lagi punya relationship, mau nanya, ini bener gak sih Pak? Ini begini sih, gimana sih cara baiknya? Silahkan ditanyakan. Tinggal 30 menit, nanti kita coba untuk jawab itu ya. Aku ini sedang mendekati cewek Pak, tapi tak lihat orang tuanya kok gak setuju. Nah apa yang harus tak perbuat? Atau ada yang ngomong, aku ini sudah didekati cowok Pak, serius sih, ganteng sih, tapi kok gak kerja-kerja. Nah, ini mulai, apa kok ketawa? Aku ini sudah pacaran hampir setahun Pak, tapi aku kok malu ngenal lo pergi gembalaku, apa? Nah, apalagi yang punya relationship, nah seperti ini di dalam satu gereja, itu lebih khusus lagi, Anda lebih sungguh-sungguh lagi. Kenapa? Seringkali adalah ketika nanti terjadi sesuatu, tiba-tiba hilang salah satu nanti. Nah ini loh yang kita tidak mau. Kenapa? Kalian memulai dengan dewasa, ayo nek memang tidak cocok tidak apa-apa. Bukan kita gereja memaksa, oh harus begini, enggak. Tapi harus diakhiri dengan dewasa. Orang dewasa itu orang yang tidak mencampurkan segala sesuatunya dengan semuanya. Oh pokoknya penting aku nggak mau semua gerejanya, nggak mau temennya, nggak mau bedal. Yang lainnya nggak ada masalah dengan kita, gitu loh. Kita jadi pribadi yang dewasa ya. Kita jadi pribadi ini tak anggap semua dewasa loh hari ini. Makanya saya berani ngomong seperti ini. Kenapa? Ini untuk masa depanmu nanti. Atau mungkin saya lagi Pak, saya sedang jalan dengan seseorang. Tapi kok tiba-tiba ada orang lain lagi ya Pak, rasanya yang ini lebih baik deh. Nah, gimana caranya? Yang ini gak mau diajak serius, yang ini lebih serius. Yang ada adalah jangan membuang waktumu, karena waktu berjalan. Anda salah dengan orang yang salah, maka membuat engkau semakin mundur dengan Tuhan, akan waktumu kebuang-buang nanti, gitu loh. Mau nulis 2 pertanyaan, 3 pertanyaan boleh. Kalau tidak cukup nanti di-share, saya sampaikan kepada Pastor Budi. Atau mungkin Pak, saya ini mungkin nggak bisa nulis di sini. Saya mau minta ketemu bicara 4 mata, boleh? Boleh. Kenapa disampaikan lewat link? Supaya nggak malu, supaya nggak sungkan. Udah, Max. Ada satu lagi. Oh masih ada satu. Oh, yang lain nggak ada. Atau masih nulis yang lain? Rasul Paulus sudah memberikan guidance, sudah memberikan arahan. Carilah pasangan itu yang sepadan. Sepadan itu dalam hal apa? Sepadan itu dalam hal pendidikan. Kenapa kok sepadan dalam hal pendidikan? Supaya ngomongnya nyambung. Sepadan dalam hal apa? Sepadan dalam hal mungkin status ekonomi. Sepadan dalam hal apa? Paham dalam hal mungkin latar belakang kita. Supaya lebih apa? Lebih gampang. Kalau satu kenal Tuhan, satu tidak kenal Tuhan, Anda mau ngomong apapun tidak ketemu. Dia punya pemikiran sendiri, yang kita punya pemikiran sendiri.
Beda lagi dengan orang yang tidak sepaham tidak sepadan dalam pendidikan. Yang satu umpama S3, yang satu S2, yang satunya mungkin sekolah masih SMP atau SMA lulusannya. Susah juga mau ngomong, nggak nyambung. Yang ada nanti akan ada pertentangan, akan ada banyak ketidakcocokan. Nah itu yang Rasul Paulus mau ngomong. Yang satu rohani, istrinya rohani, yang laki nggak rohani. Nangis darah nanti ketika engkau lanjutkan. Yang perempuan akan ngomong apapun dianggap gak ada apa-apa. Nah, itulah salah satu daripada Rasul Paulus ngomong kita harus sepadan. Yang satu apa Max? Coba dijawab dulu sambil jalan sambil nunggu. Kirim BA loh. Iya, kan gak ada namanya toh. Boleh tolong tayangin aja. WA aku di belakang. Wis canggih hari ini ya, lihat. Kan gak ada namanya, tolong aja tayangin gak apa-apa. Aduh, aku sih nggak kelihatan nih. Oh, enggak apa-apa, aku baca dari sini ya, enggak apa-apa. Nomor, kelihatan. Yang nomor 2 ya, tak baca ya. Ya, kalau sudah terlanjur melakukan dosa seksual gimana? Bertobat. Inilah yang dari tadi poin inilah yang saya tekankan bahwa jangan sampai yang begini. Tuhan bisa pulihkan, bisa. Tapi ada harga yang nanti kalian akan bayar. Maaf, ketika nanti konseling kepada saya, nanti ketika masuk di dalam ruang konseling, ini semua harus dibuka loh. Ada pasangan yang ketika saya tanya dari awal, saya akan nanyakan nanti, sudah atau belum? Mati-matian dijawab belum. Saya bukan Tuhan, saya mau bohongi juga enggak apa-apa. Tapi ketika nanti pemberkatan nikah kudus, ketika nanti berkat itu turun, Anda bohongi Tuhan, yang turun di dalam kehidupanmu kutuk nanti. Nah, sekarang gimana untuk ke depan kehidupannya? Ini sudah terlanjur, masa mau diputusin Pak? Enggak. Bertobat mulai sejak hari ini, ketika engkau bertanya ini hari ini bertobat, jangan lakukan itu lagi. Sampai nanti masuk kepada satu pernikahan baru. Nah di dalam tengah pertobatanmu engkau harus sungguh-sungguh. Menikah, satu-satunya yang disebut pernikahan kudus itu cuma di dalam kekristenan. Agama lain tidak menyebut itu. Kenapa? Begitu pentingnya Tuhan itu melihat satu pernikahan, Tuhan Yesus melihat satu pernikahan, mujizat pertama pun dibuat di dalam pernikahan. Anggur itu dibuat, merubah air jadi anggur dalam satu pernikahan. Begitu pentingnya Tuhan itu menyediakan anggur dalam pernikahan. Engkau buat main-main pernikahanmu, di dalam Kristen itu kontraknya cuma 1 kali sampai mati. Tidak ada lagi jalan kembali. Nah, berhenti lakukan dosa itu, bertobat lakukan itu sampai sungguh-sungguh. Bila perlu datang. Nanti yang perempuan jangan khawatir, jangan malu. Bukan hanya kami nanti yang enggak. Kami akan carikan nanti konselor perempuan. Anda harus jujur. Bagaimana kamu tidak jujur, bagaimana kamu ingin dipulihkan kalau Anda tidak jujur. Anda tutupi sendiri pun juga nanti sama. Yang ada makin menghancurkan hidupmu. Adanya kami di tempat ini adalah untuk menjaga kalian. Memulihkan ini loh. Sampai nanti Tuhan pulihkan apa yang harus dilakukan sih. Nah itulah yang nanti akan kita bahas lebih jauh. Ya, berhenti hari ini. Poin inilah yang dari tadi saya khawatirkan, yang kami khawatirkan dari awal adalah ini. Stop, berhenti, bertobat sebelum hidupmu tambah hancur nanti. Ya, yang pertama, yang kedua, cara menyembuhkan trauma dari masa lalu sehingga bisa menjalin hubungan berikutnya dengan pasangan baru dalam Tuhan bagaimana? Kalau ada traumatis, maaf, ada beberapa orang
yang konseling datang, saya tanya selalu, sudah melakukan hubungan atau enggak? Tiba-tiba yang laki nyeletuk, jangankan hubungan Pak, tak pegang tangannya saya dilempar gelas katanya. Loh kok serem? Jangankan pegang tangan, mau cium aja udah ditapok, tahu ditabok? Dipukul. Loh, sih tak. Saya nanya sekarang, ya memang kalau begitu sih ada wajarnya, tapi kan bisa dengan kata-kata. Yang cewek kan bisa ngomong jangan. Kalau kamu mau serius, lebih baik tunggu. Kalau kita mau sama-sama menuju ke satu pernikahan yang baik, untuk masa depan yang baik, tunggu. Nah kan gitu. Gak perlu juga main lempar gelas. Saya nanya kepada yang perempuan, loh, apa betul yang dia ngomong? Betul. Loh kenapa? Kok cuma megang tangannya dilempar gelas? Jadi dia tanpa sadar, dia punya trauma sendiri, ya saya tidak perlu sebutkan. Yang ketika dia didekati orang laki, dia merasa bahwa orang ini orang jahat. Tapi kalau enggak ngomong-ngomong ya enggak apa-apa, ngomong-ngomong ya baik. Nah, untuk yang begini perlu sesi khusus, Anda dikonselingi dengan konselor sendiri. Traumamu tentang apa? Contoh, ada beberapa orang yang memang lahir atau hidup besar di keluarga yang tidak harmonis. Orang tuanya bertengkar, dipukul di depan matanya anak ini ketika mulai dari kecil sampai dewasa. Jadi di dalam pikirannya dia tertanam bahwa orang menikah itu tidak baik, bahwa orang menikah atau orang laki itu jahat. Ada yang seperti itu. Jadi ketika besar, dia mulai didekati dengan orang laki, dia tutup dirinya. Susah dia untuk menerima, membuka dirinya kepada orang lain. Demikian juga dengan pihak laki-laki. Setiap dia lihat dia dipukuli terus, akhirnya susah nanti membuka diri kepada perempuan. Itulah yang disebut trauma. Kalau ada trauma yang seperti nomor 2, maka Anda harus datang. Traumanya seperti apa? Traumanya dulu disembuhkan di dalam Tuhan Yesus. Anda datang kepada kami, nanti dicarikan konselor, nanti konselor disembuhkan. Setelah disembuhkan, baru nanti memilihlah pasangan di dalam Tuhan tadi itu. Ya, Anda teruskan percuma. Nanti yang ada saling menyakiti satu sama lain. Karena bukan orang lain yang salah di dalam diri kita masih ada sesuatu, luka batin yang belum selesai. Ya, nomor 3. Ini pertanyaan nomor 3 ya. Nah langsung teratas ya, aku merasa saat di SMA, aku sering marah-marah karena nilai jelek, entah 60 sampai 40. Tapi sesuatu yang merasa saya kurang layak mulai, ini punya trauma tersendiri berarti tentang bagaimana hidup. Biasanya anak yang seperti ini itu dituntut mulai dari kecil untuk menjadi yang terhebat, menjadi yang terpintar, menjadi yang orang tua itu selalu inginkan bahwa kamu tuh kalau nilainya dikit, jelek dikit aja udah dimaki-maki, goblok jadi anak. Nah, anak yang begini akan susah untuk berkembang karena nilai dirinya, gambar dirinya rusak. Dia merasa sebagai orang yang gagal, dia merasa bahwa hidupku ini gagal, apapun yang tak lakukan tidak pernah benar. Ketika dia menjalin persahabatan dengan seseorang, maka dia merasa bahwa orang itu menilai dirinya adalah dengan prestasinya. Berhenti, engkau diciptakan Tuhan itu unik. Setiap kita diciptakan itu unik, tidak pernah ada yang jelek, tidak pernah ada yang enggak. Ikan itu, nek kita tuntut untuk dia panjat pohon, dia jadi bodoh. Monyet kita tuntut dia untuk berenang, dia jadi bodoh. Karena memang bukan itu. Ada orang yang saya tuntut, kita hitung matematika, gak bisa. Saya ini dituntut terlalu gambar, saya tidak bisa. Dari awal saya sudah ngomong, pelajaran menggambar saya gak bisa. Matematika tidak kepinteran, tapi ketika saya mungkin berkomunikasi dengan orang, ketemu orang, nah mungkin di situ. Jadi tiap orang itu unik. Saya tidak ngomong sekolah tidak usah belajar, enggak. Ayo kita sekolah ketika kita punya hari ini kemampuan, ayo kita pergunakan, kita sekolah dengan baik. Tapi nilai kita itu bukan gambar diri kita. Nilai kita ya memang kita harus berjuang, mencapai setinggi mungkin, tapi jika tidak, ya sudah, memang kehidupan kita seperti itu. Justru kenyataan di luar, orang-orang yang gagal di sekolahnya, di luar sukses loh. Kenapa? Dia menjalin pertemanan dengan banyak orang, jadi sukses malah demisi, maka biasanya mentok. Ya, gambar dirimu mesti dipulihkan, kembali. Anda perlu bantuan, datang gak usah sungkan, gak usah malu. Kamu semakin tertutup,
semakin tidak sembuh-sembuh nanti. Ya. Ketiga, apakah adil? Bila orang tua tidak menyetujui hubungan anaknya dengan dasar pengalaman masa lalu orang tua, yang sebenarnya juga tidak baik. Nah, ini contoh seperti tadi, anaknya punya trauma, sekarang dia nanya, orang tuanya juga punya trauma. Saya melihat, saya pernah ketemu, tapi saya tidak pernah konseling. Ada orang mulai cecene, ini perempuan semua ya, 4 orang. Orang pintar semua, insinyur semua, yang bikin rumah sakit RKZ itu. Jadi mulai cecene, mulai adiknya 4 perempuan, tidak menikah semua. Orang pintar. Ngomongnya itu bahasa Belanda, ngomongnya itu bahasa Inggris. Tapi enggak menikah semua. Saya sih agak berani nanya, mereka orang pintar siapa tahu. Tetapi yang satu itu saya kenal mulai dari kecil, yang paling kecil. Nanya, orang tuamu? Nah, aku enggak punya orang tua Pak. Umpama, saya lahir sudah enggak punya orang tua, saya yatim piatu, saya enggak tahu orang tua. Maka ada kami Tuhan taruh di level ketiga adalah Bapa rohanimu. Datang kepada Bapa rohanimu, izinkan kami ini menggantikan untuk memandang kepada kehidupan kalian untuk mewakili orang tua yang mungkin belum pulih. Contoh, Pak, papa mamaku masih ikut keyakinan yang lama. Paham ya? Dia kalau nyari no jodoh harus dilihat tanggalnya, harus dilihat show-nya, harus di apa? Apa itu sing di otok-otok terus keluar jam si. Nah, mungkin saya enggak nyebut kisah, tapi memang itu ada yang harus begitu. Dicocok no semua cocok, enggak cocok. Oh, ojo jong. Nanti apa bangkrut, nanti mati, apa begini. Nah, kita di anak Tuhan kita udah enggak begitu-begitu lagi. Paham? Nah, inilah perlu kami untuk memberikan pandangan, kami untuk mendoakan supaya Tuhan lembutkan yang hati yang begini-beginilah. Kamilah sebagai orang tua Bapa rohanimu yang nomor 3, ini Tuhan taruh. Ya. Tapi kalian harus ngomong, kalau gak ngomong kita gak pernah tahu. Kita juga mau berdoa apa? Doa kita umum. Kita mendoakan, bukan gak mendoakan, doa kita umum. Tuhan berkati anak-anak youth dengan jodoh yang daripada Tuhan. Selesai, kami gak bisa sebut namanya, kami gak bisa sebut masalahnya apa, gak kecocokannya di mana. Itulah yang menjadi keterbatasan kita bukan Tuhan Yesus. Ya, selanjutnya. Kalau sudah menikah tapi calon. Loh, kalau sudah menikah tapi istri atau suami, ya, tak ganti ya, bukan calon ya. Kalau sudah menikah tapi tapi istri atau suami lebih sayang kepada ibunya, terus menomorduakan istri suaminya, gimana Pak Gem? Itu makanya kamu harus tak konseling ketika masuk dalam satu pernikahan. Ketika kamu nanti masuk dalam satu pernikahan, maka kamu itu membentuk satu keluarga sendiri nanti, ya, satu lingkaran ini. Tapi tidak boleh terus memisahkan daripada orang tua, daripada mertua, enggak, daripada teman-teman sosial, enggak. Tapi mereka orang tua itu menjadi bagian di dalam kehidupanmu nanti. Nah, disitulah perlu konseling. Nah, mereka ini bukan bagian yang inti. Dua-dua harus diberikan pengertian. Ada yang ketika istrinya mbok-mbokan tergantung banget dengan orang tuanya. Nah, ketika menikah dia harus berusaha melepaskan diri bahwa ini loh keluarga intiku. Apalagi nanti ketika punya anak. Maka keluarga intimu adalah suami, istri, anak. Tapi tidak boleh meninggalkan terus orang tua, mertua tidak boleh. Keluarga intimu harus menjadi berkat buat mereka. Nanti masuk urusannya kepada keuangan nanti sesi ketiga. Oh gak bisa, penghasilanku adalah mulai dari dulu tak kasih no kabeh kepada mamaku. Akan jadi masalah dalam kehidupan rumah tanggamu nanti nek kamu tidak mau Yang istrinya juga gitu, aku tidak mau, aku kerja, kamu cukupi biaya rumah tangga, penghasilanku khusus tak kayak no papa mamaku. Salah. Masuk sedikit kepada keuangan nanti sesi ketiga. Ketika masuk kepada itu, uang dikumpulkan dulu jadi satu. Penghasilan suami
Atau istri mungkin juga punya penghasilan, kumpulkan dulu dari satu. Dibawa di hadapan Tuhan, diucapkan syukur. Tuhan Yesus ngajar gitu loh, sebelum memecah roti dia ucapkan syukur. Dibawa di hadapan Tuhan berapapun itu, dibawa di hadapan Tuhan, baru dikeluarkan dulu untuk perpuluhan. Setelah perpuluhan, baru untuk rumah tanggamu dulu. Untuk anak, untuk bayar listrik, apapun segala macam. Ini ngatur keuangan dalam rumah tangga. Selesai itu semua harus ada posnya. Posnya apa? Untuk, sekali lagi ini ngomong orang tua, tidak boleh nyebut papamu, mamamu ya. Yang mulai konseling dari sini, dari awal saya tidak pernah ngajar begitu. Sebutin namanya. Ini buat Papa Joni, ini buat Mama siapa? Mama Lisa atau apa. Lah, tidak boleh ngomong papamu yo, tidak boleh. Sebaliknya orang tua kita digituin, kita juga sakit hati lah. Jadi kita sebut, ini kita punya berkat sekian. Nah, sekian kita sisihkan untuk ini ya, untuk Papa Mama Joni ya. Sing ini untuk Papa Mama Lisa. Nah, sekian. Oh, tapi gini, sekarang Papa Mamaku sakit. Tapi Papa Mama mertua kita enggak. Gimana caranya jalan keluarnya? Nah, ayo kita berdoa sekarang. Yang sakit ya sudahlah, kita bantu sebisa-bisanya. Otomatis yang sedang membutuhkan mendapatkan alokasi lebih banyak sedikit daripada yang tidak. Bisa paham? Disinilah mulai harus ngerti, dua-dua harus sama-sama mencintai apa? Mencintai kebenaran firman Tuhan. Ketika kamu menikah, kamu juga menikah dengan orang tuanya, dengan keluarganya. Gak bisa kita menikah, oh gak iso. Papa mamaku papa mamamu gak usah. Gak boleh. Ingat baik, apa yang kau lakukan ketika engkau nanti punya anak, anak itu akan ngelihat. Percaya, ketika engkau buat begitu dengan mertuamu, satu kali waktu nanti anakmu akan buat begitu dengan engkau. Masuk kepada konseling, nanti di konseling ada sesinya itu, ya. Bukan calon lagi tapi sudah pasangan. Gimana harus sayang kepada orang tua, tapi tetap keluarga inti adalah segalanya. Segalanya itu adalah Tuhan dan keluarga inti. Tapi tidak boleh meninggalkan, mengabaikan tiba-tiba keadaan orang tua kita, gak boleh. Harus tetap sayang, harus tetap dirawat. Loh, Pak, sekarang orang tua aku tinggal satu. Umpama ini ya, mau tinggal di mana dia? Kamu mampu, ambil. Gak peduli itu mertua, gak peduli itu orang tuamu, ambil, pelihara, hidupi. Tuhan tidak pernah utang dalam hidupmu. Percaya. Saya ngeliat banyak hal. Contoh, pasti Tuhan nanti akan angkat engkau. Kelihatannya engkau merasa bahwa bebanku jadi bertambah. Memang, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan. Ya. Kalau pasangan menggantung hubungan, tidak ada kejelasan hubungannya, gimana selanjutnya? Tinggal. Perempuan-perempuan hari ini ketika engkau ditanya, loh, kan tadi saya ngomong, ini harus jelas, kita punya planning enggak sekarang? Oke, kita berjalan. Berjalan sampai kapan? Anda harus jelas, ngerti setahun lagi kita ngapain? Oh, aku tak tunggu sekolahku, mama yang masih sekolah, masih kuliah. Nah, kamu kuliah kurang kapan? 4 tahun, ya wis, kamu sing rajin ya, kita support. Umpama kita sebagai lelaki atau kita support. Contoh salah satu supportnya mungkin diantar kuliah atau apa, tapi disupport. Kalau punya tugas apa didampingi apa supaya cepat selesai. Nah nanti selesai kita mulai. Selesai kamu wisuda kita planning ya menikah ya. Nah mulai nanti mau wisuda udah ancang-ancang. Kurang 3 bulan, kurang 4 bulan mulai nanti. Nah tapi kalau gak ada kejelasan, diajak ngomong serius gak bisa. Percaya kamu ajak ngomong serius nanti, yang ada nanti ribut. Orang yang begini orang gak bisa tanggung jawab. Orang yang begini bukan orang yang dewasa. Yang ada dia akan kedepankan emosinya ketika terdesak nanti. Jadi orang kan nanya kejelasannya, ini gimana, mau ke depan bagaimana. Ketika ditanya mungkin dia menghindar, 1-2 kali didesak, dia akan emosi, ribut nanti. Yang begini, tinggal. Ini kamu terusin, maka sepanjang seumur hidupmu kau akan nikah dengan anak kecil nanti. Orangnya udah tua, udah berengosan, rambutnya putih, tapi jiwanya masih anak-anak. Paling susah untuk dikonseling, paling susah untuk diberesin yang masalah begini. Karena anak-anak merasa paling benar, dia yang merasa benar orang lain salah. Dia merasa dia yang ingin diperhatikan orang lain gak usah.
Dia yang kepingin dihormati, orang lain gak usah. Susah dengan berhubungan dengan orang yang begini. Kita yang dari luar aja berhubungan susah, apalagi orang yang suami istri di dalam. Waduh, makan hati nanti. Ya, sebelum terjadi tinggal. Waktumu akan habis di situ nanti. Itu bukan dari Tuhan udah, jelas. Cari lagi nanti ya. Ini pertanyaan baru lagi ya. Pacaran beda umur, yang wanita lebih tua, bisa Pak? Bisa. Hah? Kalau pasangan menggantung hubungan, tidak ada kejelasan hubungan selanjutnya gimana? Pacaran beda umur, yang wanita lebih tua. Ini toh, yang strip kalau pasangan itu, terus lanjutannya bawahnya pasangan ini, pacaran beda umur ya? Itu pertanyaan baru toh? Kata Yafet tadi kok lanjutannya? Hah? Lanjutannya itu yang atas. Jadi yang pertama udah menggantung hubungan, gak jelas, terus main itu pacaran beda umur. Yang wanita lebih tua. Yang gantung yang mana? Yang gantung yang laki apa yang perempuan? Kalau ngelihat ini, kalau ngelihat pertanyaan ini yang gantung yang laki ini. Hah? Lah. Iki pinter ta? Ngaku gaya bahasamu iki. Kalau udah begini, udah susah. Cara pikirnya yang wanita lebih dewasa, dia berpikir tentang masa depan, yang laki mikir mainan game, PUBG, PUBG. Susah. Diajak serius, diajak ngomong ini bagaimana? Kita ini sekarang nanti mau menikah. Tinggal di mana? Ayo kredit rumah, ayo nyari rumah sekarang. Yang ini terus internetan terus. Aku gak ngomong kamu loh Bung. Kok Bung kira rasanya, aku gak ngomong kamu loh Bung, gak loh. Paham? Tapi kan gak lebih tua toh, aku gak sedang ngomongin dia kok enggak. Nah ini loh yang tadi tak maksud. Yang satu itu ngomong kemana, yang satu ngomong masa depan jauh, yang ini enggak. Yang ini mikirin nanti ngopi di mana, yang ini tetap mainan, nah hidupnya begitu. Kamu tungguin yang wanita. Rugi lah. Rugi. Anda harap nanti ya tahun depan aku berubah, nanti tahun depan aku pasti akan serius. Omong kosong. Kalau untuk saat ini dia nggak bisa serius, ke depan juga nggak bisa. Orang begini dikasih beban lebih, dikasih tanggung jawab lebih, hilang nanti. Kalau enggak hilang dia akan menghindar, kalau enggak menghindar dia akan ngamuk, itu tok cuma bisanya. Tapi orang yang dewasa ketika ada tanggung jawab lebih, iya saya mau menikah, maka saya harus menyiapkan rumah minimal. Nah kita kan berpikir, aku harus kerja ini. Nah kerja di saat seperti ini gimana caranya? Wis sembarang, yang penting kerja dulu. Nanti sambil berdoa Tuhan buka jalan pasti. Nah kan begitu. Yang satu jual pangsit wonton, gak apa-apa, oke enak. Loh, iya gak apa-apa toh. Loh, gak apa-apa toh. Daripada enggak. Loh, daripada cuma berdoa, nungguin enggak, berbuat sesuatu. Ya wis, kamu dukungin aku ya. Kamu doain aku ya. Aku ini mencoba loh sekarang berbuat begini. Itulah yang baik. Memang kita gak bisa tuntut, kamu harus punya ini, enggak. Tapi ketika kita tahu dia ada kemauan, dia ada semangat untuk itu, dia ada tanggung jawab, maka harus kita dukung. Orang yang begitu patut dipertahankan. Tapi ini enggak jelas. Hanya sekedar ngomong, nanti tahun depan aku pasti begini, nanti begini-begini. Udah, gak bisa dibebani tanggung jawab orang begitu. Ketika tanggung jawab ada lebih, hilang. Karena enggak hilang nanti marah. Karena orang begitu cuma bisanya emosi, menghindar. Jadi dia bukan orang yang tanggung jawab. Ya, saya udah dikenalin kedua ortu calon pacar, tapi si papa mamanya dia gak masalah dan sangat welcome ke saya, oke? Namun papa mama saya yang tidak setuju, gimana? Kamu gak jelas. Ceng nanya iki, gak setuju papa mamamu iki apa? Saya gak bisa ngomong. Karena saya juga enggak jelas, makanya kamu datang aja ke Pastor Budi. Cerita mungkin kamu baik, yang nanya ini loh ya, yang sudah dikenalkan ke calonnya baik, makanya calonmu oke.
anakku kayak gini gak apa-apa mbak iki supaya jadi apik loh mungkin. Kan gini pertanyaannya. Aku enggak ngerti, aku enggak bisa nyalakno papa mamamu juga karena aku juga enggak kenal yang apa pasangannya. Mungkin papa mamamu ngomong, "Loh anakku genah koyo ngene kok dapet iki." Loh kan gitu. Datanglah. Cerita lah ini pertanyaanmu ambigu soalnya. Ya dah, aku enggak bisa ngasih solusi, datang, cerita supaya memang betul enggak kok. Mungkin papa mamamu punya pendapat lain, nah kami ini hanya meluruskan, mendoakan, membimbing kalian, itu loh gunai ya. Apa yang harus dilakukan ketika kita bimbang untuk melanjutkan hubungan dengan pasangan atau tidak bimbang? Apakah boleh merasa khawatir tidak akan mendapatkan pasangan yang tepat? Harus khawatir. Bagaimana cara membawa pasangan menjadi lebih dekat kepada Tuhan? Nah ini kan yang tadi. Ketika pasanganmu sudah tidak mau dekat dengan Tuhan, susah. Awal indikator pertama dia sudah gak lewat, susah. Tapi dia pintar ngerayu Pak. Saya kalau deket dia enak Pak, saya dirayu terus. Tapi dia ganteng Pak, tapi dia cantik Pak. Gak bisa. Ganteng cantik itu ada umurnya. Nanti 10 tahun, botak kok ya enggak. Loh iya, 10 tahun sama kok melorot KB kok nanti. Tapi ketika engkau dapat sesuatu, apakah aku harus khawatir tidak dapat yang tepat? Harus khawatir. Makanya itu ada 3 indikator, itu pun nanti harus dijalani lagi terus diperdalam untuk saling mengenal satu sama lain. Harus. Kalau sudah tidak bisa dibawa dekat Tuhan susah. Kasih waktu. Gini, ngomong dari hati ke hati secara dewasa. Kita ini kan sekarang manusia dewasa, ya ngomong. Kita sama-sama sekarang ini nanti untuk menuju jenjang pernikahan. Aku serius. Aku minta kamu juga serius, kan gitu. Nah, salah satu bukti keseriusan kita berdua, mosok nanti nek kita menikah, aku nang gereja, kamu kan nang gereja, kamu tidur di rumah, kan enggak gitu. Dari awal, nek memang kamu serius, ayo kita sama-sama. Kita ibadah sama-sama, duduk, ya sekarang enggak boleh bareng, duduknya berpisah, tapi minimal kan berangkatnya sama-sama. Nah, yang satu ngomong sik tak, ya apa sih wis. 1 kali, 2 kali kamu mengajak, 3 kali. Ayo kita berdoa. Umpama mau makan, kalian mau makan. Ayo kamu sing pimpin doa. Loh, umpama kan boleh toh gantian toh makan, ayo kamu yang pimpin doa. Oh gak wis kamu aja ngene. Loh. Nek umpama laki, kamu itu nanti calon imamnya. Kamu itu adalah kepala rumah tangga. Nek untuk berdoa untuk begini kamu gak mau, bagaimana untuk hal-hal yang lebih lain? Atau kamu yang istri, yang perempuan diajak begitu gak mau, loh gak apa-apa. Kamu itu calon anak-anak, mamai anak-anak nanti. Nek untuk mendoakan sekedar makan gak mau, ya apa kamu nek mendoakan untuk anak-anak untuk kita nanti? Untuk yang lebih berat kamu ndak mau, untuk yang lebih ringan sepele kamu ndak mau, apalagi untuk begitu. Itu dipertanyakan. Ya wis, kamu mau cobalah. Semua ngomong baik, oke, kasih waktu 3 bulan, 6 bulan. Nah dalam waktu 3 bulan, 6 bulan kamu gak ngelihat sesuatu perubahan signifikan bahwa dia semakin cinta Tuhan, ngambil keputusan, tinggal. Kamu terusin yang ada susah. Kawin sekali kita anak Tuhan kepingin merasakan surga dunia. Surga dunia itu gini loh, ulangan ngomong, ketika kamu duduk, ajarkan kepada anak-anakmu Taurat Tuhan. Ketika kamu berjalan, tidur, itu ajarkan. Nah itulah yang kehidupan surga itu seperti itu. Bayangin salah satu pasanganmu yang tadi itu, yang satu cinta Tuhan, yang satu enggak. Anakmu diajar berdoa makan, yang satu ngamuk. Gak usah berdoa, yang penting makan dulu. Kamu mau ngomong apa nih gitu? Kamu ngajar untuk menghormati orang tuamu, ngajar untuk menghormati mertuamu, dia ngomong gak usah. Susah. Yang ada sakit hati, yang ada makan hati. Pada saat itu keputusan sudah gak boleh mundur. Kamu harus jalani, kamu harus bayar harganya. Cuma satu jalan. Sampai kapan? Sampai mati. Makanya dari sejak kalian masih umur segini, kami mewanti-wanti, kami mengajari ini supaya apa? Supaya gak menyesal nanti. Tuhan bisa pulihkan Pak, bisa. Bukan gak nutup kemungkinan dia bisa. Tapi kamu kan mesti bayar dengan air matamu dulu. Harganya mahal gitu loh. Paham? Ya. Apakah ciri
ciri seorang terpanggil untuk selibat? Oh, ini pasti tahu. Selibat itu paham ya? Selibat itu orang yang memang dipanggil atau punya panggilan untuk tidak menikah. Rasul Paulus, nah itu begitu. Terus dia tidak punya ketertarikan nanti. Kalau laki dekati perempuan modus, nek dia enggak, dia bersahabat. Nah, ketawa, berarti kamu enggak punya ciri selibat. Loh, iya dah, kalau yang perempuan, ketika perempuan itu didekati, dipuji orang laki senang, nek ada enggak, ya ketawa, tapi hawa-hawa, peringisan gitu toh. Ya memang dia tidak punya apa ya, Tuhan memang menaruh dia untuk tidak begitu. Apakah berdosa? Enggak. Tapi perlu kamu pertanyakan baik-baik, perlu kamu gumuli dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kamu sekarang merasa selibat, tiba-tiba 5 tahun lagi gak merasa selibat. Masalah stokis entek kabeh ndi. Telat kamu. Tuhan, terus kamu protes be Tuhan. Tuhan ngomong mari, tak sediakno mulai 5 tahun lalu. Kamu enggak mau. Sekarang entek kabeh wis. Nah, apakah salah? Enggak. Apakah dosa? Enggak. Tapi kamu harus berdoa gumuli sungguh-sungguh. Ya, selesai. Terlepas daripada pertanyaan ini tadi, ketika ada yang belum menjawab pertanyaan yang sesungguhnya, silahkan datang kepada Pastor Budi. Nanti kami akan carikan. Yang perempuan yang tentang masalah tadi dosa seksual gak apa-apa, datang aja. Nanti kami akan carikan konselor perempuan. Atau mungkin ada yang masih belum bertanya, ojo lah, malu, sungkan lah apa, mau datang ketemu boleh silakan. Ya, yang penting kalian harus berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang mau menikah jangan lupa 6 bulan sebelumnya Anda harus ketemu, datang ke gereja. Kita punya waktu 6 bulan untuk ngomong. Kamu tahu, kamu ngikuti jalannya Tuhan. Nanti hidupmu ya, Tuhan tidak jamin rumah tanggamu pasti akan semua mulus, enggak. Minimal bayar harganya gak usah mahal-mahal, ada perbedaan kecil, tahu yang harus dilakukan, kembali ke firman Tuhan. Wis, datang kepada konselor, ya apa ini enaknya, aku punya masalah begini, nah firman Tuhan ngomong apa? Kalau dua-dua takut Tuhan, ya wis kita sepakat ya, kita ikuti apa kebenaran firman Tuhan, bukan kebenaran kita. Gampang, ada perselisihan ada, mungkin ada gegeran ada, tapi minimal cepat reda langsung selesai. Tapi enggak, susah. Bertahun-tahun seumur hidupmu, bahkan saya melihat sampai dipanggil tetap gak berubah, gak bertobat. Ya, wes. Nanti kalau ada yang lebih lanjut lagi ingin bertanya silahkan hubungi Pastor Budi. Ayo kita tundukkan kepala kita berdoa yuk. Bapak terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau siang hari ini kami diberikan kesempatan sharing, mendengar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana? Apa yang Tuhan mau dalam kami ini mencari pasangan hidup. Bagaimana Tuhan mau ketika kami memilih pasangan hidup kami yang sesuai dengan apa yang menjadi kriteria Tuhan. Tuhan ajar kami, pertajam, buat kami lebih peka akan suara Tuhan. Khususnya untuk anak-anakmu di tempat ini, baik yang lelaki maupun yang perempuan. Tuhan agar mereka tidak salah memilih. Mereka boleh menikmati kebahagiaan surga itu sesungguhnya di dalam Tuhan bagaimana. Hidup mereka berumah tangga mereka boleh baik. Mereka boleh diberkati dengan anak-anak yang baik. Diberkati Tuhan dengan kehidupan. Nama mereka, keluarga mereka itu menjadi memuliakan nama Tuhan di hadapan orang-orang lain. Tuhan terima kasih. Engkau yang menjamah anak-anakmu di tempat ini. Kami menyerahkan semua anak-anakmu di tempat ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Tetap dalam hadirat Tuhan, kita satu hati berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah youth yang luar biasa pada siang hari ini, kebenaran firman-Mu yang boleh merubah paradigma kami sebagai anak-anak muda. Bagaimana kami boleh menjalin hubungan kami berdasarkan cinta kami akan Tuhan. Biarlah firman ini boleh termeterai dalam setiap kehidupan anak-anak muda di tempat ini, dan kami boleh melakukan dalam setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh hikmat pewahyuan ilahi turun atas hamba-Mu, sehingga semakin hari Tuhan selalu memperlengkapi pelayanannya dan membawa gereja kami terus semakin hari semakin dewasa di hadapan Tuhan. Juga berdoa Tuhan buat
setiap anak-anak youth yang hadir pada siang hari ini, apapun yang menjadi pergumulan persoalan dalam kehidupannya, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Kami juga membawa doa bangsa dan negara kami Tuhan, dalam kondisi pandemi seperti ini Bapak, kami mohon belas kasihan Tuhan turun atas bangsa kami, memberkati pemimpin kami, presiden kami, serta staf menteri yang ada Tuhan, sehingga mereka bersatu padu untuk bekerja membangun bangsa yang baik. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan kami mau memberikan dengan kerelaan hati dan sukacita, sehingga persembahan yang kami boleh tabur untuk pelebaran kerajaan Tuhan di tempat ini, nama Tuhan dipermuliakan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu, kami siap untuk memberikan yang terbaik dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mungkin sambil persembahan dijalankan, saya akan membacakan sedikit pengumuman, dan juga tadi mungkin ada beberapa pertanyaan teman-teman yang di skip atau yang belum terjawab. Seperti yang ini sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, akan membuka ruang untuk bagi teman-teman yang ingin mempertanyakan atau ingin mengkonseling pribadi. Dan juga untuk ibadah youth minggu depan akan dilayani oleh youth pastor kita. Seperti biasa ibadah youth kita akan melakukan registrasi online. Jadi teman-teman diwajibkan juga berbadan sehat dan juga mematuhi setiap protokol 3M yang ada di gereja kami. Semuanya untuk kenyamanan dan keamanan bersama. Dan juga Sabtu besok tanggal 27 Februari kita akan ada komsel online Hero Cell. Untuk materi kita berbicara tentang Bible Talks, yaitu apapun soal pertanyaan atau ayat yang mungkin teman-teman youth belum bisa mengerti, itu kita akan bahas dan kita kupas tuntas di youth kita, di Hero Cell Online jam 7 via Zoom. Dan juga kita hari ini kedatangan teman-teman kita yang baru, ada Venesia, ada Rio, ada Raymond, juga ada Keisha. Seperti biasa, sama-sama kita mengucapkan welcome to our church bersama-sama, oke? 1, 2, 3. Welcome to our church. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita mau akhiri ibadah ini. Saya undang semua bangkit berdiri. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranmu, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemunyaanmu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Saya serahkan aku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Beri sorak-sorai buat Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Buat ibadah hari ini yang luar biasa Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kesempatan sekali lagi kami boleh memuji, membesarkan, memuliakan nama-Mu. Itu sebuah anugerah dalam hidup kami Tuhan. Bahkan kami diberkati
Kami dibekali dalam masa muda kami melalui kebenaran firman-Mu. Sehingga masa muda kami isi dengan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang datang beribadah pada siang hari ini. Mereka yang mengambil bagian dalam pelayanan siang hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap jerih lelah kami mencari Tuhan tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun yang kami bawa pada siang hari ini Tuhan. Setiap permasalahan kami, setiap sakit penyakit, setiap apapun beban itu Tuhan, kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Sebab kami punya Tuhan yang besar, Allah yang sanggup membuat jalan keluar di saat tidak ada jalan, yang sanggup mengangkat setiap beban kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semua dalam tangan-Mu. Dan sebentar kami akan pulang, kami mau angkat tangan kami mau terima berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang memberkati kami dengan damai sejahtera, dengan kasih karunia yang tidak berkesudahan, dan penyertaan Roh Kudus yang senantiasa ada dalam hidup kami, menjadikan apapun yang kami kerjakan lakukan berhasil di dalam nama Yesus. Semua sudah terima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Happy Sunday.